Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan daring untuk mata pelajaran Taiwan. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita akan coba kembali sedikit membahas tentang dasar teori tentang komunikasi wireless. Setelah minggu kemarin kita membahas bagaimana konfigurasi sederhana untuk konfigurasi access point. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dasar teori tentang komunikasi wireless. Dalam sebuah sistem komunikasi wireless, pada sebuah perangkat atau setiap perangkat itu pada umumnya memiliki bagian untuk menyalurkan atau memancarkan gelombang, ya, yang berperan yang nantinya menjadi bagian utuh dari sebuah sistem komunikasi. Nah, dalam pengertian secara sistem komunikasi ini dibagi menjadi beberapa gelombang, yaitu yang pertama yaitu gelombang radio, ada gelombang mikro, ada gelombang inframerah, lalu elektromagnetik. Nah, dalam sebuah komunikasi wireless pada frekuensi gelombang radio terdiri dari perangkat yang diantaranya adalah adanya input atau nantinya akan berupa sebuah data, lalu ada modem, ada transmitter, ada receiver. Ini yang keempat bagian ini yang akan menjadi proses pada komunikasi wireless. Nah, untuk data dalam sebuah komunikasi wireless ini bisa berupa video, audio, dan data-data lain. Nah, nantinya data ini masuk sebagai input analog, lalu diubah menjadi atau dikonversi menjadi data digital, lalu ditransmisikan dan diterima oleh sebuah receiver berikutnya, dan nantinya akan diubah dari data digital menjadi data analog. Itu merupakan proses konversi pada sebuah data yang nantinya akan masuk ke dalam sebuah perangkat. Contohnya seperti di sini yaitu modem. Nah, modem di sini ada sebuah pengertian dari modulasi, yaitu proses perubahan pada suatu gelombang periodik sehingga menjadikan sebuah sinyal yang mampu membawa atau carrier, ya, membawa sebuah informasi. Nah, dengan proses modulasi ini suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah dan bisa juga dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa. Nah, gelombang biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Peralatan ini akan melaksanakan tugasnya sebagai proses modulasi disebut modulator. Sedangkan peralatan yang memperoleh informasi awal atau kebalikan dari proses modulasi disebut demodulator. Sehingga peralatan ini melaksanakan kedua proses tersebut sehingga disebut sebagai modem, ya, modulasi dan demodulator. Nah, untuk saat ini perangkat modem ini masih dipergunakan untuk jaringan WAN khususnya, pada umumnya sudah menggunakan media fiber optik. Nah, ini juga melalui perangkat modem. Nah, modem ini berasal dari modulator dan demodulator. Perangkat ini digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, sehingga data dari komputer bisa dikirimkan melalui saluran telepon atau saluran lainnya. Nah, untuk bagaimana bentuk dari sinyal digital atau sinyal analog, artinya ini nanti bisa searching di Google bagaimana bentuk dari sinyal digital dengan sinyal analog. Proses dari sebuah
penginputan data yang menuju perangkat modem, yaitu data dari komputer berbentuk sinyal digital diberikan ke modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Lalu sinyal analog tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio atau access point lah. Nah, setibanya di modem tujuan, sinyal analog yang tadi diubah menjadi sebuah sinyal digital kembali dan dikirimkan ke komputer. Nah, untuk modem sendiri itu ada dua jenis secara fisiknya, yaitu modem eksternal dan internal. Mungkin untuk internal di sini artinya pada sebuah perangkat personal komputer yang pada era-era sebelumnya sering digunakan dengan istilah modem internal yang terpasang pada PC tersebut. Nah, untuk saat ini mungkin sudah sangat jarang ditemui seperti modem internal ini. Dan pada umumnya untuk saat ini itu yang sering digunakan yaitu yang modem secara fisiknya modem eksternal. Nah, informasi yang dikirim pada sebuah modem bisa berupa data analog maupun data digital, sehingga terdapat dua jenis modulasi yang kita bahas tadi, yaitu modulasi analog. Nah, modulasi analog, proses modulasi merupakan respon atas informasi sinyal analog. Lalu untuk modulasi digital, suatu sinyal analog dimodulasi berdasarkan aliran data digital. Lalu berikutnya, dalam sistem komunikasi wireless selalu diikuti dengan adanya transmitter dan receiver. Transmitter adalah bagian dari sistem komunikasi wireless yang berfungsi untuk mengirimkan data ke tempat lain berupa gelombang radio. Nah, proses kerja dari transmitter ini adalah adanya induksi medan magnetik dari sumber potensial yang menyebabkan arus dan menginduksi rangkaian lainnya. Lalu berikutnya receiver. Receiver merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima sinyal atau data yang dikirimkan oleh transmitter. Nah, bagian sederhana dari transmitter dapat tersusun dari komponen berupa seperti dioda, kabel, batang logam untuk antena, dan ground dan earphone. Ya, jika kita memperhatikan sebuah perangkat access point, untuk saat ini banyak sekali ditemui sebuah perangkat yang dimiliki atau difasilitasi adalah untuk antena. Nah, pada umumnya setiap antena itu memiliki nilai masing-masing ya. Nah, mungkin nanti di slide berikutnya akan kita bahas. Nah, untuk gelombang radio di sini, radio adalah sinyal transmisi wireless dengan modulasi dari gelombang elektromagnetik dengan frekuensi cahaya tampak. Nah, gelombang radio merambat seperti gelombang air. Gelombang radio ini merambat dari permukaan bumi dan merambat ke angkasa dengan berbagai arah, membentuk sudut relatif terhadap permukaan bumi. Ketika gelombang radio merambat, energinya dipancarkan ke segala arah. Nah, ada dua komponen gelombang radio, yaitu puncak dan lembah. Kedua komponen ini bergerak menjauhi radio satu persatu secara berurutan dengan kecepatan yang konsisten. Nah, jarak antara puncak gelombang ini disebut panjang gelombang. Jadi jarak antara puncak gelombang ini disebut dengan panjang gelombang. Biasanya diwakili dengan lambang berupa huruf kecil bahasa Yunani, yaitu lambda. Nah, untuk teori lambda ini mungkin bisa lebih di searching di Google ya, bagaimana perhitungan terhadap lambang bilangan lambda ini. Nah, di sini sudah ada sebuah gambar tentang gelombang radio. Lalu di sini ada kekuatan yang berposisi di tengah.
Nah, gelombang radio yang merambat ke atas itu disebut puncak, dan merambat ke bawah itu disebut lembah. Nah, jarak antara satu gelombang dengan gelombang berikutnya yang melewati satu puncak dan satu lembah itu disebut dengan bilangan lambda, ya. Ini atau boleh dikatakan satu siklus sama dengan panjang gelombang. Nah, berikutnya ini untuk secara dasarnya mengenai sebuah antena, ya. Nah, ini saya memiliki pengertian secara sederhana untuk antena dan propagasinya, karena pada mata pelajaran T1 ini khususnya untuk yang akses point, artinya siswa bisa mengetahui bahwa perangkat tersebut bagaimana propagasi untuk antenanya, ya. Bagaimana dia menyalurkan sebuah gelombangnya, apakah dia memancarkan ke segala arah atau 360 derajat atau hanya pada sudut tertentu saja. Nah, ada pengertian mengenai antena yaitu transformator atau struktur transmisi. Antena adalah transformator atau struktur transmisi antara gelombang terbimbing atau saluran transmisi dengan gelombang ruang bebas atau sebaliknya. Atau ada istilah lain, antena adalah salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah teleskop radio, TV, radar, dan semua alat komunikasi nirkabel lainnya. Sebuah antena di sini adalah salah satu dari bagian vital dari suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Nah, untuk bentuk antenanya itu bermacam-macam sesuai dengan desain, pola penyebaran, dan frekuensi gainnya. Nah, panjang antena secara efektif adalah panjang gelombang frekuensi radio yang dipancarkan. Contohnya di sini ada antena dipol setengah gelombang adalah sangat populer karena mudah dibuat dan mampu memancarkan gelombang radio secara efektif. Nah, untuk fungsinya untuk antena ini mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya ke ruang gerak atau ke ruang bebas. Dan sebaliknya, antena ini juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik atau sebagai penerima energi elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, pada radar atau sistem komunikasi satelit sering dijumpai sebuah antena yang melakukan dari kedua fungsi ini, ya, untuk sebagai peradiasi atau penerima atau pengirim atau penerima. Nah, lalu karakter. Ada beberapa karakter penting antena yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis antena. Contoh yaitu untuk pola radiasinya, direktivitas, gain, dan polarisasinya. Nah, karakter-karakter ini juga umumnya sama pada sebuah antena, baik ketika antena tersebut menjadi sebagai peradiasi atau menjadi penerima, ya, sebagai receiver atau transceiver untuk suatu frekuensi, polarisasi, dan bidang irisan tertentu. Nah, untuk pola radiasi antena ini plot 3 dimensi distribusi sinyal dipancarkan oleh sebuah antena. Nah, pola radiasi antena dibentuk oleh dua buah pola radiasi berdasarkan bidang irisan, yaitu pola radiasi pada bidang irisan arah elevasi dan pola radiasi pada bidang irisan arah azimut. Nah, oke, ini kita skip. Lalu ada pengertian gain. Gain di sini adalah sebuah karakter. Gain di sini adalah sebuah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Dan gain bukanlah
kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya seperti watt, ohm, atau yang lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan ya. Oleh karena itu, satuan yang digunakan gain adalah desibel atau seperti dB ya. Gain antena adalah tetap dua pengertian yang berbeda antara gain antena, transmit power, dan EIRP atau daya pancarnya. Antena dengan gain rendah mempunyai polarisasi yang berbeda dengan antena sejenis yang punya gain besar. Pola untuk antena gain rendah bersifat melebar sehingga energinya yang dipancarkan terdistribusi luas secara sektoral atau membentuk sudut. Sedangkan antena dengan gain besar memiliki pola pancar yang sempit. Energi yang dipancarkan tidak melebar, tetapi pada arah pancaran utamanya energi ini bisa menjangkau tempat yang lebih jauh. Besar gain dari suatu antena menentukan kemampuan antena tersebut untuk memfokuskan energi yang dipancarkannya ke sebuah atau ke suatu arah. Contoh, antena dengan gain 20 desibel atau 20 dB lebih fokus dibandingkan dengan antena dengan gain 10 dB. Lalu berikutnya polarisasi. Polarisasi didefinisikan sebagai arah orientasi dari medan listrik. Antena dipol memiliki polarisasi linear, vertikal, atau horizontal. Nah, polarisasi antena ini amat berguna dalam sebuah sistem komunikasi, khususnya mendapatkan efisiensi maksimum pada transmisi sinyal. Pada aplikasi radio WLAN atau wireless LAN dan radio seluler, polarisasi ini digunakan polarisasi linear vertikal. Nah, antena pemancar dan penerima harus diorientasi secara vertikal. Nah, sedangkan aplikasi TV broadcast, polarisasi ini digunakan polarisasi linear horizontal. Nah, untuk aplikasi RFID atau Radio Frequency Identification, polarisasi ini yang digunakan adalah polarisasi sirkular. Lalu berikutnya penggunaan antena radio. Antena pada radio, penggunaan antena pada televisi ya ini berbeda pada polarisasinya ya. Lalu kita langsung ke berdasarkan fungsi. Ini mungkin mirip dengan pengertian di atas ya, berdasarkan gamenya. Nah, berdasarkan polarisasi antena dibedakan menjadi dua, yaitu antena dipol dan monopol. Antena dipol memiliki polarisasi linear vertikal, sedangkan antena monopol polarisasinya hanya pada satu arah ya. Dengan karakter seperti ini, antena dipol banyak dimanfaatkan untuk sistem komunikasi dengan wilayah cakupan yang luas. Nah, antena direksional dan antena omnidireksional. Nah, ini yang bisa nantinya kita pada perangkat access point ini yang akan sering muncul atau sering kita kenal ya. Ada antena direksional, antena yang pola radiasi pancarannya terarah sehingga efektivitas pancaran radio hanya ke satu arah saja. Sedangkan antena omnidireksional dapat memancarkan gelombang ke segala arah. Yang termasuk antena direksional adalah antena model Yagi, seperti kebanyakan yang dipakai sebagai antena penerima siaran TV. Nah, contoh antena omnidireksional adalah antena model ground plane atau saya sering ada sebutnya omni ya. Atau antena pada
perangkat akses point indoor ya, seperti yang kemarin. Contoh konfigurasinya itu merupakan sebuah fisik dari access point indoor yang menggunakan antena omnidireksional, ya, artinya yang memancarkan ke segala arah 360 derajat. Sedangkan antena direksional kalau di sini pada umumnya itu menggunakan antena model Yagi. Mungkin ada istilah lain di sini, antena grid ya, grid antena. Nanti bisa kalian searching di Google seperti apa bentuknya. Lalu ada antena model Yagi seperti ini ya. Nah, untuk perangkat access point umumnya lebih mengenal direksional dan omnidireksional, artinya yang mengarah dan ke segala arah ya. Sekarang kita search antena omni. Nah, contohnya seperti ini. Seperti ini. Lalu antena grid. Nah, contohnya antena grid seperti ini ya. Ini yang ke segala arah seperti ini ya. Ada ukuran diameter seperti pipa gitu, dengan panjang tertentu. Nah, untuk antena grid yang direksional atau mengarah seperti ini. Nah, berdasarkan fungsinya, antena omni ini bisa dipakai sebagai receiver ya, artinya receiver atau transmitter, sama seperti grid juga bisa dipakai untuk fungsinya seperti itu. Nah, untuk saat ini sebuah perangkat access point ada produk yang sudah, kalau pada masa sebelumnya perangkat antena dengan perangkat radio itu terpisah. Nah, untuk saat ini ada produk yang sudah include antara antena dengan radionya. Nah, kebetulan di sini yang saat ini banyak sekali produk-produk seperti itu. Contohnya adalah Mikrotik. Kalau saya search Mikrotik outdoor antena. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Di sini kalau kita lihat sudah desainnya sudah terbentuk antena, dan di dalamnya sudah ada perangkat access point-nya menggunakan Mikrotik. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini.
Sini sudah didesain untuk berdasarkan kebutuhan yang kita perlukan, lalu di dalamnya sudah ada OS MikroTik-nya. Atau kita menggunakan produk lain seperti UniFi Ubiquiti, seperti ini. Nah, ini seperti ini, lalu seperti ini ya. Nah, ini bisa sudah di dalamnya sudah ada didesain dengan akses point dan antenanya, atau kita bisa menambahkan antena eksternal yang sudah disediakan seperti ini. Nah, ini dari UniFi. Kalau kita ada kesempatan untuk praktek di luar, nanti pada saat kita ada pertemuan praktek di sekolah, insya Allah kita akan mencoba membuat sebuah topologi wireless outdoor menggunakan radio access point antena ya, seperti ini yang pernah kita pelajari tentang topologinya. Oke, ini tentang dasar teori komunikasi wireless secara masih dasar ya. Di sini pengertiannya masih sangat dasar, tapi siswa dituntut untuk mengetahui tentang fungsi dan jenis-jenisnya untuk dasar gelombang atau antena di sini. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang topologi jaringan Wi-Fi ya. Pada umumnya topologi jaringan Wi-Fi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu basic service set dan extended service set. Nah, untuk basic service set atau saya singkat BSS terbagi menjadi dua, yaitu ada Independent Basic Service Set disebut dengan jaringan ad hoc dan infrastruktur basic service set. Nah, teknologi sebelumnya ketika ingin menghubungkan antara laptop dengan laptop lagi yang mempunyai perangkat Wi-Fi ya, di situ ada dengan di istilahnya namanya ad hoc ya. Tapi untuk saat ini beriring berkembangnya teknologi, bukan hanya pada sebuah laptop, bahkan di perangkat smartphone sudah ada yang dinamakan seperti contohnya tethering lah, atau hotspot ya. Nah, mungkin untuk ad hoc saat ini sudah tergantikan dengan yang teknologi hotspot atau tethering. Nah, lalu untuk infrastruktur basic service set ya, di sini wireless Ethernet segment dapat dengan mudah ditambahkan pada traditional wire network untuk membuat integrasi wire dan wireless. Artinya ada penggabungan antara teknologi kabel dengan teknologi wireless. Itu mode infrastruktur atau dari infrastruktur basic service set ya. Nah, ini untuk BSS ad hoc ya. Jadi berapa jumlah maksimal untuk ad hoc? Mungkin pada saat teknologi sebelumnya untuk ad hoc ini dia bisa berkomunikasi antara beberapa laptop ya, yang didukung pastinya dengan sistem operasinya. Mungkin dari kapasitas itu antara 3 sampai 6 laptop lah yang bisa berkomunikasi. Selebihnya akan mengenai kendala seperti pengiriman data menjadi semakin lambat.
Yang berbeda dengan teknologi saat ini yang sudah didukung dengan metode atau seperti hotspot atau tethering seperti itu. Dan bukan hanya di sebuah laptop, bahkan di smartphone pun sekarang teknologi itu sudah banyak dipergunakan. Sedang pada mode infrastruktur network traffic ini melalui wireless access point. Jadi kalau untuk BSS di sini, untuk khususnya buat ad hoc itu kita tidak memerlukan access point, sedangkan infrastruktur di sini kita mengharuskan atau mewajibkan menggunakan wireless access point. Atau ini bisa untuk wireless access point ini kita bisa menggunakan kolaborasi antara traditional wire network untuk membuat integrasi antara kabel dengan jaringan nirkabel. Nah, contoh independen dan infrastruktur basic service ini dapat dilihat pada gambar berikutnya. Nah, ini untuk mode ad hoc, lalu di sini dengan mode infrastruktur, karena di sini memerlukan yang namanya router, sedangkan ini ad hoc di sini tidak memerlukan yang namanya router. Nah, lalu untuk ISS atau Extended Service Set merupakan suatu jaringan yang terdiri dari kumpulan jaringan infrastruktur BSS yang saling terhubung melalui distribution system. Ya. Sebuah jaringan dalam mode infrastruktur bergantung pada hubungan dengan access point, dan masing-masing workstation ini saling berkomunikasi melalui access point bukan secara langsung dengan workstation yang lain. Pada mode ini sekuritas menjadi hal yang sangat penting. Nah, untuk contoh modenya seperti gambar berikut ini. Nah, jadi untuk ISS ini gabungan dari dua atau lebih jaringan BSS yang menggunakan infrastruktur. Ya, contohnya di sini menggunakan 2 access point. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana tentang mode access point ya, yang nanti akan kita pelajari pada saat prakteknya. Bagaimana topologinya seperti apa, itu akan dibahas untuk materi selanjutnya. Nah, untuk materi hari ini kita cukup membahas tentang dasar gelombang, lalu membahas tentang topologi jaringan WiFi ya. Jadi di sini agar bisa dipahami bagaimana topologi sebuah jaringan WiFi secara umumnya seperti apa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Temu pada pertemuan T1 berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.